Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian terkasih, pada sore hari ini kita sungguh bersyukur dan bergembira karena kita bisa berkumpul bersama-sama sebagai satu keluarga dan kita dipersatukan dengan gereja universal yang bersama merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Dan secara istimewa di dalam perayaan Ekaristi ini, anak-anak kita yang terdiri dari 93 anak akan menerima tubuh Kristus dalam rupa hoti kudus. Dalam rupa hoti itu Yesus hadir dan memberikan dirinya bagi sahabat-sahabatnya. Maka kita sekalian adalah sahabat Kristus. Karena itu sebagai sama-sama sahabat Yesus, kita semua dijadikan sebagai satu keluarga, kita semua sebagai satu saudara. Karena kita bersama-sama menerima dari roti yang sama, kita menerima Tuhan yang sama. Maka marilah kita bersama mengawali perayaan Ekaristi ini dengan berdoa kepada Yesus, sahabat kita yang memberikan tubuh dan darahnya agar kita semakin bersaudara satu sama lain. Supaya kita bersama dilayakkan untuk merayakan peristiwa yang agung ini dan juga dilayakkan untuk terima rahmat-Nya, kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku
sebagai tanda agung perjanjian baru. Semoga peringatan mulia akan sengsara wafat dan kebangkitannya tetap terlukis hidup-hidup dalam angan-angan kami pada waktu mengelilingi meja altar serta ikut dalam perjamuan. Sehingga kami putra-putrimu ini layak untuk menyambut putramu Yesus yang nyata dalam komuni kudus yang pertama dan dalam kehidupan selanjutnya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus putramu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk, kita mendengarkan sabda. Bacaan dari kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allah di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hati dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hati, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hati, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makanan yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyang, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang dalam serta alanjutnya, dengan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dialah yang membuat air keluar batu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan dari surat karangan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara terkasih, bukankah jalan syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes.
Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan dari putra manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan secara istimewa anak-anak yang akan menerima komuni pertama. Shalom. Saya mau bertanya kepada anak-anak yang akan terima komuni yang pertama. Siapa yang sekarang ini ngantuk, angkat tangan. Ternyata yang ngantuk bukan yang mau komuni pertama, tapi yang pun. Siapa anak-anak yang saat ini sudah merasa lapar? Karena memang ya kita belum makan malam ya. Jadi makannya makan siang tadi, mungkin karena ini acara istimewa, akan komuni pertama, jadi perlu persiapan waktu yang panjang. Sehingga ya siang-siang sudah datang di gereja ini, lalu membuat persiapan sehingga sekarang lapar. Bagus kalau kita lapar, karena Tuhan akan mengenyangkan kita. Sekarang saya tanya lagi, anak-anak, siapa yang saat ini sedih? Gak ada. Role model yang sedih, karena role model yang angkat tangan sendirian. Puji Tuhan bahwa tidak ada yang sedih. Kalau begitu siapa yang senang? Siapa yang berbahagia? Puji syukur dan terima kasih bahwa kalian pada sore hari ini bergembira, berbahagia, walaupun sedikit lapar.
Nah, mengapa kita berbahagia? Karena kita pada sore hari ini bersama-sama menyadari dan mengingat kita sebagai anak-anak bukan hanya anak yang pandai bermain saja, tapi kita sebagai anak-anak yang mulai merasakan dan mengalami bahwa kita adalah anak-anak yang dicintai oleh Tuhan. Tuhan mencintai kita lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu terutama adalah orang tua kita masing-masing. Di mana kita sejak yang masih dalam kandungan disayang oleh orang tua kita, lalu lahir sampai sekarang ini mau komuni pertama karena orang tua kita masing-masing menjadi saluran rahmat dan berkat serta cinta dari Tuhan untuk kita sebagai anak-anaknya. Maka kita sebagai anak-anak juga mulai mengenal Tuhan. Kita mulai mengasihi Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita sebagai orang-orang Katolik, kita memang percaya bahwa Tuhan Yesus itu mencintai kita, bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Karena cintanya kepada manusia, maka Allah mau hadir secara historis. Allah mau hadir secara manusiawi dan menjadi sama dengan manusia, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak lain adalah untuk menyelamatkan manusia. Tindakan penyelamatan ini adalah yang menjadi kehendak Allah Bapa. Dan karena itu, ketika Tuhan Yesus hadir pada saat itu, bagaimana Dia menyampaikan pengajaran-pengajaran, membantu orang untuk mengerti akan yang baik dan yang benar, untuk mengenal Tuhan secara benar. Dan begitu banyak orang yang terpesona kepadanya, sehingga semakin banyak yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikut Kristus. Sehingga mereka mau merubah kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu kehidupan yang menyelamatkan. Tetapi juga semua yang sakit, apapun sakitnya, datang kepada Yesus. Ada yang datang sendiri, ada yang dibawa oleh keluarganya supaya bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang dikecewakan. Mereka semua berbahagia karena dari kerinduan mereka terpenuhi. Juga Tuhan Yesus bagaimana membuat penggadaan roti sehingga ribuan orang yang sementara lapar karena selalu mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka tidak kelaparan. Mereka dikenyangkan, bukan hanya secara fisik perutnya kenyang, tetapi juga mereka dipuaskan akan ajaran-ajaran dari Tuhan sendiri. Tadi kita bersama-sama mendengarkan bagaimana di dalam bacaan Injil Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti yang turun dari surga dan memberi hidup." Artinya bahwa Yesus sebagai Allah datang ke tengah-tengah dunia ini memberikan dirinya kepada manusia supaya manusia itu selamat. Oleh karena itu, kita sekalian yang akan menyambut Tuhan dengan menerima komuni, banyak di antara kita yang sudah lama ikut komuni, menyambut Tuhan di dalam komuni pada saat perayaan Ekaristi. Tapi kita sekalian sebagai anak-anak yang pertama akan menyambut komuni kudus ini, tentu ini menjadi peristiwa yang luar biasa, yang sebelumnya kita tidak pernah alami. Maka luar biasanya itu juga kalian sudah ungkapkan
dengan tadi sudah sejak siang mempersiapkan diri. Lalu juga cara berpakaian kalian juga berbeda dari biasanya kalau kita ikut perayaan Ekaristi. Banyak di antara kita mengenakan pakaian putih, bahkan pakai kerun ya, pakai jas dan lain sebagainya. Warna putih baju kalian kiranya hal itu juga mengungkapkan kesucian hati kalian, kemurnian hati kalian, yang siap untuk menyambut Tuhan, yang membiarkan Tuhan untuk masuk ke dalam diri kalian masing-masing. Itu berarti bahwa dengan menerima Tuhan yang secara konkret kita terima dengan menyambut Komunion Kudus, kita membiarkan diri untuk dibimbing, untuk dituntun oleh Tuhan sendiri di dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita dari hari ke hari menjadi semakin baik dan semakin baik. Kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Kita juga semakin disucikan oleh Tuhan sendiri. Dan tadi Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua juga menyampaikan bahwa mereka yang menyambut tubuh Kristus, mereka yang pada saat merayakan Ekaristi menyambut komunion, mereka semua dipersatukan dengan Tuhan Yesus sendiri. Ini berarti suatu rahmat yang luar biasa. Jadi walaupun kita ini lemah, kita terbatas, mudah jatuh ke dalam dosa, tetapi kita dibiarkan untuk mengalami persatuan kita dengan Tuhan sendiri. Seperti Yesus sebagai pokok anggur, dan kita orang-orang yang percaya kepadanya adalah carang-carangnya. Maka sebagai carang-carang, sebagai cabang-cabang, itu akan tetap hidup dan juga kemudian berbuah kalau tetap bersatu dengan sang pokok. Dan demikianlah kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, dengan kita mau menerima Tuhan di dalam Komunion Kudus ini, maka kita mau untuk tetap bersatu dengan Tuhan, supaya kita hidup, dan kita hidup dari sumbernya sendiri, yaitu Tuhan sendiri. Karena kita menyambut roti yang sama, menyambut Tuhan yang sama, maka walaupun kita ini banyak, beraneka ragam, warna kulit kita, rambut kita, dan lain sebagainya, tapi kita adalah satu keluarga. Kita dijadikan satu oleh karena Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menjadi sentra, Tuhanlah yang mempersatukan kita sekalian, sehingga kita sekalian menjadi satu tubuh, kita sekalian menjadi satu keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dan secara istimewa bagi anak-anakku yang akan menyambut sakramen Maha Kudus yang pertama kali, kita dengan menyambut tubuh Tuhan berarti tadi disadarkan oleh Tuhan sendiri, kita menerima kehidupan kekal, kehidupan yang bersumber dari Tuhan sendiri. Maka setiap Tuhan sadarkan, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, dia akan hidup selama-lamanya. Inilah jaminan kita sekalian, bahwa dengan menerima Tuhan, kita akan menerima kehidupan selama-lamanya. Walaupun mungkin nanti tubuh kita tak berguna lagi, dalam arti tubuh kita mati, tapi jiwa kita tetap hidup. Kita akan hidup selama-lamanya, dan kita akan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, dengan menyambut sakramen Maha Kudus, diharapkan bahwa kita pelan-pelan, walaupun masih anak-anak, kita harus mulai belajar untuk mulai menata kehidupan kita menjadi semakin baik, menata kehidupan kita yang semakin semartabat dengan Tuhan sendiri. Yang antara lain itu bisa mulai kita jalani dengan kita menjadi orang-orang yang mudah berteman,
kita dikenal sebagai orang yang cinta persaudaraan. Kita menjadi orang yang cinta perdamaian, cinta kerukunan. Kita juga harus mulai rajin dan bertanggung jawab di dalam tugas dan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Lalu pada saat berdoa, karena kita sudah mulai kudus dalam mengikuti peran Ekaristi, kita tidak lagi bisa bermain atau lari-lari, tapi kita harus mengikuti dari awal sampai akhir. Mengikuti. Mungkin kita sebagai anak-anak kadang-kadang romo, ngantuk. Ngantuk itu biasanya karena apa? Karena tidak aktif, ngeblank. Atau kita tubuh kita di gereja, tapi pikiran kita kemana-mana. Sehingga kita mudah ngantuk, mudah capek. Tapi kalau kita mau terlibat, mulai dari bagaimana kita harus duduk, bagaimana harus berdiri, pada saat kapan kita harus berlutut dan lain sebagainya, itu membuat kita aktif, bergerak. Tapi juga dalam doa-doa, dalam sapaan-sapaan, kita aktif menanggapi. Jadi kalau Tuhan misalnya romonya Tuhan bersamamu, kita tak diam aja. Tuhan bersamamu, kita harus menjawab dan bersama Roh. Nah, kalau semua gereja menyuarakan yang sama, kan berarti terjadi gemuruh istilahnya. Gemuruh karena suara yang sama, karena pujian yang sama. Sehingga dengan demikian kita atas salah satu cara agar dimungkinkan untuk bertumbuh dan berkembang juga di dalam penyertaan Tuhan sendiri lewat Roh Kudusnya. Apalagi setelah menerima komunion pertama, lalu nanti menjadi putra putri altar, mulai terlibat dalam gereja, mau belajar, mau melayani. Nah, setelah komuni, kita tunggu kapan kita mau komuni sampai umurnya nyampe. Nah, sekarang sudah nyampe. Kita akan komuni pertama dan nanti bisa mendaftar, kita menjadi anggota PPA dan mulai bisa melayani Tuhan di dalam perayaan Ekaristi. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anak sekalian terkasih, rahmat Tuhan serta berkat Tuhan yang kita terima di dalam perayaan Ekaristi sungguh-sungguh menjadi sumber kebahagiaan dan sukacita di dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya mengundang untuk anak-anak yang akan menerima komunion pertama untuk anak berdiri, dan kita bersatu hati dalam doa penyerahan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, Engkau telah mempercayakan anak-anak ini kepada kami, supaya kami mengajar dan mendidik mereka, serta mengabdi Engkau melebihi segala sesuatu yang lain. Waktu mereka masih kecil, tak berdaya, kami membawa mereka kepadamu, supaya Engkau membuat atas diri mereka apa yang hanya Engkau sendiri bisa lakukan, ialah
Saudara-saudara yang terkasih, secara istimewa bagi anak-anak sebelum menyambut tubuh Kristus untuk yang pertama kalinya, marilah kita memperbaharui janji baptis suci kita. Dengan janji itu, kita menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Apakah saudara-saudari dan anak-anak sekalian terkasih menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Saya akan mengulang dan supaya anak-anak semua menjawab dengan serempak. Apakah anak-anak menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Apakah anak-anak menolak rujukan kejahatan supaya tidak dikuasai oleh dosa? Apakah anak-anak menolak setan, penyebab dan pangkal segala dosa? Percayakah anak-anak akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah anak-anak akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah anak-anak akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita semua bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa umat. Saudara-saudara yang terkasih, Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Bagi seluruh kaum beriman, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kita rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Nya untuk meningkatkan pengabdian kita kepadanya serta sesama. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini seturut kemampuan dia mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajaran, semoga sanak saudara kita yang sedang menghadapi ajalnya masih dia perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kita semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kita untuk
kesayangan-Mu di dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga peristiwa iman yang mereka alami dengan menyantap tubuh dan darah Kristus senantiasa tumbuh dan berbuah melimpah. Ajarlah mereka untuk memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir dan mendampingi dalam perjalanan hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga bersama dengan Andreas yang mengucap syukur atas hari ulang tahun ke-24 Karmelia. Semoga Tuhan senantiasa menuntun dan membimbing dalam perjalanan kehidupan selanjutnya. Juga mengucap syukur atas komunitas pertama adik Angelika, dan juga mohon pekerjaan baru bagi Andreas dan Karmelia. Juga mengucap syukur atas terkabulnya doa novena Santo Yudas Tadius. Mengucap syukur atas terkabulnya doa novena Santo Yudas Tadius dan novena Santa Maria. Semoga Tuhan selalu melancarkan usaha-usahanya. Mari kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk Irfan Ismana, semoga cepat dewasa dan selalu dalam keadaan sehat. Bersama dengan Francisca Stefani, yang berdoa mohon kelancaran bagi pekerjaan bagi Jeffrey Crisanto, dan juga supaya diberikan kesehatan dan keselamatan di dalam hidupnya. Bersama dengan Feni, dan juga mohon supaya kelancaran di dalam cuti penyelenggaraan konser. Dan kita juga berdoa mohon mujizat kesembuhan untuk Ibu Rusia Sukmawati. Semua proses pengobatan bisa berjalan dengan baik, diberikan ketabahan dan kekuatan dalam segala hal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi saudara-saudari kita yang telah meninggal Tuhan, bagi saudara Alvin Malau, bagi Marcella Mirna, bagi Bapak Yohanes Putra, bagi Bapak Priyo Candiko, bagi Saudari Rusti Ruslawati, dan juga bagi Wawan Junani. Kiranya Tuhan mengampuni akan segala kesalahan dan dosa mereka, sehingga mereka diperkenankan untuk menikmati sukacita kebahagiaan di dalam perjamuan surgawi di surga. Mari kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gereja. Kami mohon, semoga karenanya kami tekun dan bersatu, dan berilah kami damai dan sukacita demi Kristus Tuhan dan pengantara